Hmm, hmm, hmm. Halo, balik lagi sama Nai. Apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat ya. Selama beberapa bulan ini aku ngonten, aku tuh ngeliat banyak banget hack-hack makanan yang viral di TikTok. Mulai dari yang aneh-aneh, terus ada yang juga, kayaknya enak deh dan patut dicoba, walaupun sedikit, gitu. Kalian siapa sih hari ini yang nggak mainan TikTok? Pasti kalian juga mainan TikTok kan di rumah? Ayo ngaku. Buat yang nanti bakalan komen, Kak, itu kan makanan viralnya udah dari kemarin-kemarin. Iya, aku tahu. Makanya video ini bakalan jadi episode pertama review makanan viral TikTok semester 1 tahun 2024. Nanti bakalan ada video episode 2-nya untuk semester 2. Oke, tungguin ya. Udahlah, daripada kebanyakan ngomong, langsung aja masuk ke makanan pertama. Aku udah nusukin apa ini? Anggur. Jadi, makanan pertama yang bakal aku review itu Binghulu. Versi dietnya dari Tanghulu kali ya. Buat yang belum tahu, Binghulu itu nggak di coating pakai gula kayak Tanghulu, tapi di coatingnya pakai air beku. Mari kita coba langsung. Jadi cara bikinnya itu masukin es batu dan air dingin. Ini nih. Pakai air mateng ya guys, jangan pakai air keran, nanti kalian sakit perut. Jadi nggak ya, soalnya kata orang-orang itu harusnya si buahnya ini beku. Nah, aku tuh baru masukin ini tadi pagi guys. Mudah-mudahan bisa jadi ya. Langsung masukin ke sini. Kayaknya airnya kurang deh. Coba ya. Please jadi please. Diemin aja katanya berapa menit. Kayaknya aku rendam es dulu deh. Agak dikobok-kobok ya. Nggak apa-apa. Kan buat dimakan sendiri guys. Basah, aduh dingin banget tangan aku, sumpah. Kayaknya tungguin sampai 3 menit atau 5 menit ya enaknya. Urutannya tuh emang gini ya guys. Dari awal video sampai akhir video itu mulai dari yang paling bisa diterima sama mulut sama yang paling akhir itu yang paling ekstrim. Aduh, nggak siap buat makanan yang paling terakhir. Kayaknya ini udah jadi deh. Cobain satu dulu ya. Lihat guys. Wah, jadi mengkilap-mengkilap begini anggurnya. Kalau benar udah jadi pasti ada suara ASMR ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jadi guys. Jadi kriuk gitu dan gak nambahin manis si buahnya ini karena dari air es kan. Sumpah ya, makanan viral kayak gini sebenarnya agak nyusahin. Sebenarnya kita makan anggur-anggur juga, makan buah itu juga. Cuma ya dibikin susah aja. Makanan viral yang satu ini enak ya guys. Silahkan kalian coba di rumah. Makanan pertama enak. Mudah-mudahan makanan yang kedua enak juga ya guys. Lanjut. Tada, ada yang tahu ini apa? Yap, ini kurma. Tapi diisi keju guys. Waduh, 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 waduh. Keju yang sekarang aku pakai keju cheddar. Mudah-mudahan enak ya guys. Nah, kayak gini. Jadi kurmanya itu dibuang dulu bijinya, dibelahkan tengahnya, terus diselipin keju. Habis itu, mari kita makan. Nice. Tahu nggak sih guys, kejunya tuh kalah rasanya sama kurma. Karena kurma kan manis, legit banget kan, lengket-lengket kayak madu. Jadi cuma nambahin sedikit rasa asin, tapi tetap manis. Giung kurmanya kerasa. Cobain lagi ya, cobain lagi. Aku coba sekali lagi, tapi kejunya pengen aku tambahin ya. Barangkali karena lebih kerasa, dia lebih enak gitu. Pindahin aja dari keju-keju sebelahnya. Nih,
Kejunya double 3. Nah ini baru nih, jadi bener perpaduannya keju sama kurma, jadi nggak ada salah satu yang lebih dominan, enak nih. Sebenarnya rasanya tuh nggak nyatu, tahu nggak? Mana sih ya? Rasanya tuh nggak nyatu, jadi kayak punya rasa sendiri-sendiri gitu loh. Bener-bener harus banyak berarti kejunya, nggak usah dipotong tipis-tipis kalau kalian mau ngerasain enaknya keju campur kurma. Kalau mau satu balok-balok aja sekalian, soalnya kurma kan manis. Sebenarnya rasanya tuh nggak nyatu guys, kurmanya sendiri, kejunya sendiri. Kalau kata aku ya, nggak usah dicoba di rumah guys, udah makan kurma seperti biasa aja, buahnya aja. Daripada capek gitu kan, belah-belahin kurma, masukin keju, potongin keju. Aku makan satu lagi ya, biar ganjil. Oke, lanjut ke makanan ketiga. Weh, kok udah siap begini nih? Mau masak apa ya? Di sini aku udah beli mie gacoan. Ya, jadi aku sekarang mau masak mie gacoan carbonara. Wah, waktu itu viral banget ya. Aku belum sempet nyobain karena kalian tahu nggak? Karena waktu itu aku baru banget mulai ngonten dan aku tuh masih bingung kira-kira mie gacoan carbonara ini aku bikin konten atau enggak. Akhirnya sekarang baru keturutan aku bikin sekalian nyobain yang pertama kali. Tapi aku tuh bingung ya sama gacoan di kota Cirebon. Dia tuh pakai styrofoam gini loh, bukan pakai yang kardus mereka yang ada tulisan mie gacoannya. Jadi kesannya kayak aku beli mie gacoan palsu. Yang harus kalian siapin susu full cream atau ya susu HT deh yang putih ya, jangan yang rasa coklat. Tuangin ke teflon gini. Kenapa aku beli yang kecil? Karena menurut aku ngapain banyak-banyak, nanti ada kuahnya gitu dong ya kan. Sambil nyalain kompornya, kalian siapin juga keju parut. Jadi cara bikinnya tuh emang cuma manasin susu sama naburin keju doang, jadi carbonara. Sebenarnya kalau kata aku ya, kalian masak si cairan susunya ini nggak usah sampai yang mendidih bubuk-bubuk gitu, malah ngerusak tekstur susunya sendiri. Langsung parutin aja ke dalam sini ya guys, sambil diaduk-aduk ya guys biar kejunya nggak menggumpal. Susunya udah mulai panas nih, saatnya masukin mie gacoannya ke dalam panci. Wow, bakalan kayak apa ya rasanya? Aduh, aku jadi curiga gitu ya. Mie gacoan kalau didiemin aja setengah jam pasti udah berbentuk kayak kemasannya gini, kotak. Yang namanya juga mie ya, kayak bekal kita waktu pas zaman SD dibekelin mie kalau renang kan guys. Wah, menggoda banget nih aromanya guys, sumpah semerbak banget. Guys, udah jadi guys, aku mau plating dulu ya. Tada! Wah, kalau udah di plating gini nggak kelihatan ya kalau ini tuh gacoan. Kelihatannya kayak spaghetti carbonara. Kira-kira orang Italinya marah nggak ya? Carbonara tapi dipakeinnya gini gacoan. Aku mau langsung cobain ya. Duh, kira-kira enak nggak ya? Creamy banget guys. Nice. Rasanya udah bukan gacoan lagi, cuma nyisa rasa cabai sama bawangnya doang. Jadi kayak makan mie creamy gitu loh. Kalian ingat ya sih waktu zaman-zamannya Indomie kuah susu kayak gini nih, enak. Ada rasa manis dari bumbu gacoannya juga. Enak. Cara baru makan gacoan. Tapi kenapa gacoannya sendiri nggak jualan aja ya? Jadi kita nggak usah masak sendiri gitu loh. Soalnya ini kan viral banget ya. Tapi ya sudahlah. Gacoan ingin tetap pada dirinya sendiri. Mie pedes.
Kalian yang udah pada nyobain setuju nggak kalau gacoan carbonara tuh enak? Aku sih setuju ya. Jadi makannya tuh nggak terlalu pedes gitu loh guys. Ada creamy-creaminya. Kok aku malah lebih suka gacoan carbonara ya daripada gacoan aslinya. Enak. Makanan yang ketiga ini cocok kalau kalian mau coba di rumah. Malah aku saranin kalian cobain di rumah, please. Lanjut ke makanan keempat. Waduh, pasti udah ketebak lah yang mau aku bikin sekarang apa. Makanan viral TikTok yang sedikit aneh, tapi harusnya ini bakalan enak ya. Oke, masukin aja semuanya. Garam, penyedap, dan gula. Aku mau nguleknya kayaknya berdiri aja deh. Kalau duduk kan susah kan ngeliat tenaganya. Ayo kita mulai kehebohan ini. Ngulek bersama Nai. Lama ya nunggunya. Dipercepat aja yuk. Mau aku campurin jeruk nipis dulu. Nih yang tadi udah aku belah, nggak usah banyak-banyak sih. Ya, peresin udah. Sekarang potong buah naganya. Sesuaiin lagi sama sambal yang kalian bikin. Kalau kalian bikinnya banyak, kasih aja buah naganya banyak. Berhubung sambal aku kan sedikit ya. Aku segini aja deh. Nih, segini. Aku takut netes deh. Duh, mudah-mudahan enak ya. Nah, udah kayak gini, dikerok ya. Satisfying nih kalau ngerok buah naga. Segini. Tambahin lagi nggak? Tambahin lagi aja ya. Segini aja deh ya. Gampang kan kalau buah naga. Wow. Warnanya mulai berubah jadi merah-merah ungu gitu guys. Bakalan kayak apa rasanya ya? Penasaran sih aku. Nah kayak gini aja udah hancur kan buah naganya. Harus pakai sendok aja ya. Aduk-aduk ya guys biar campur rata nih buah naga sama cabenya. Deg-degan gak sih? Aduh aku deg-degan deh. Enak gak ya? Aku harus coba sambalnya dulu nih sebelum pakai lauk. Segini ya. Oh, sambalnya seger banget guys. Tapi wah pedes. Sambal yang kupakai pedes banget. Menurut aku ya, si buah naga ini nih gantiin rasa tomat gitu loh. Gantiin rasa seger-seger gitu, tapi nggak ada asemnya. Makanya tadi aku kasih jeruk nipis kan. Sumpah ini rasa baru sih untuk nikmatin sambal. Unik banget soalnya. Kayaknya harus cobain pakai lauk. Wah, sumpah sambal yang aku bikin pedes guys. Aduh, mulai keringetan. Aku pakai kulit crispy-nya ayam. Ya, nice. Seger. Ini sesuai selera ya, aku mau nambahin jeruknya lagi. Pakai jeruk 5 apa yang ini. Guys, resep sambal buah naga ini nanti aku tulis ya di deskripsi di bawah. Tapi balik lagi ke selera kalian. Takaran manis, asin, asam seorang kan beda-beda. Sesuaiin lagi ya sama selera kalian. Lihat warnanya kayak gini. Ini approve ya dari aku, silahkan dicoba di rumah. Enak kok. Lanjut ke makanan yang terakhir. Kan, aku bilang apa? Yang paling terakhir itu, yang paling ekstrim, yang paling gak manusiawi. Ya karena aku mau nyobain minuman viral dari TikTok yang nyampurin kopi sama daun bawang. Astagfirullahaladzim. Dah, langsung aja eksekusi biar cepet selesai. Kopinya apa aja bebas. Yang penting daun bawangnya yang itu tuh. Dikit aja boleh gak sih? Dikit aja boleh gak sih? Boleh kan? Langsung campurin. Kalau aku lihat di konten orang lain itu dia ngasih daun bawangnya banyak. Ya udah, kita juga kasih banyak aja, kasih banyak. Cukup belum?
Kalau udah cukup bilang. Segini cukup lah ya, kan kopinya sedikit. Kayak gini penampakannya. Menurut kalian ini patut untuk diminum nggak? Udah minum aja. Pokoknya di sini semuanya harus dicoba, nggak boleh ada yang ngelewatin. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Yuk minum. Aku curang ya guys, karena aku nyedotnya itu di bawah. Minum atasnya ya, minum atas aja, nggak usah diaduk. Kok nggak ada rasanya? Maksudnya nggak ada rasa daun bawangnya? Coba aku aduk ya nih. Tuh, diaduk-aduk, diaduk-aduk. Kayak lagi ngocok martabak telur. Astagfirullahaladzim. Guys, ini apa bedanya sama minum kopi nggak pakai daun bawang? Nggak ada rasanya, sumpah. Nggak bohong aku, nggak ada rasanya. Masa harus dimakan sih? Enggak kan? Nggak harus dimakan kan? Cuma dicampur doang kan? Please kasih tau aku ini tuh cuma dicampur doang. Bukan dijadiin topping kayak boba gitu terus kita gigit. Please kasih tahu aku di komen ya. Aduh, otak aku kok berpikiran untuk ngunyah si daun bawang ini ya. Cobain aja, cobain jangan pakai sedotan ya. Emang harusnya tuh aku jangan ngikutin apa kata otak aku ya. Tadi aku kunyah kan, wah langsung rasa daun bawangnya tuh ke mulut-mulut gitu, pedes-pedes daun bawangnya. Guys, please kalian jangan coba di rumah, nanti kalian nyesel daripada kalian muntah kan. Ini menurut aku masih aroma daun bawang loh ya, daun bawang mentah, bayangin. Kesimpulannya ya guys, yang aku rekomenin kalian coba di rumah tuh Bihulu, gacoan carbonara, sama sambal buah naga. Itu tuh enak ya, cuma cara lain aja untuk menyantap suatu makanan. Tapi untuk minuman yang terakhir ini sebaiknya kalian jangan coba sih. Sebenarnya walaupun nggak kita coba pun, otak kita juga pasti udah bilang ini nih nggak bener, ini nih bukan makanan, bukan minuman, ini nih nggak bener gitu gak sih? Cuma ya daripada penasaran kan. Kalian udah sampai di penghujung video ini. Terima kasih ya yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video baru Nai. Nice to meet ya. Nice to meet ya.